warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Purwa dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak, untuk selanjutnya acara yang pertama yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Wiwin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP kita, Bu Purwaningsih. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya lah pada hari ini kita bisa menghadiri undangan yang disampaikan oleh Ibu Purwa untuk diseminasi penerapan budaya positif dengan tema penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus pada peserta didik. Saya ucapkan selamat kepada Bu Purwa atas lolosnya menjadi CGP. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang lain untuk mengikutinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu menghadiri undangan dari Ibu Purwaningsih. Saya harapkan semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya dari awal sampai akhir dan bisa mengambil manfaat apa yang akan disampaikan oleh Ibu Purwaningsih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melaksanakan diseminasi. Semoga lancar sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wiwin yang telah menyampaikan sambutannya. Berikutnya yaitu acara pemaparan dari Ibu Purwa dan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Dayat yang sudah membuka acara diseminasi siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memenuhi undangan diseminasi penerapan budaya positif. Baik, teman-teman, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, saya punya pantun dulu. Dengerin ya. Belajar dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillah. Baik, yang terhormat Ibu Wiwin Widaningsih selaku Kepala Sekolah SDN Gunung Sahari Utara 01 Pagi, rekan-rekan guru, guru kelas maupun guru bidang studi, dan tenaga pendidikan yang sudah memenuhi undangan diseminasi penerapan budaya positif dari modul CGP 1.4. Perkenalkan, saya di sini Purwaningsih selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang akan menyajikan materi diseminasi positif kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik Bapak Ibu, mari semuanya
tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Mari sama-sama kita kosongkan pikiran kita untuk menerima apa yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan aksi nyata saya yang pertama adalah menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, saling menghargai, dan percaya diri. Yang kedua, menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa seperti menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, latar belakangnya adalah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif ini menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang akan bermanfaat bagi mereka kelak. Dalam hal ini, sekolah merupakan institusi yang berperan penting dalam pembentukan karakter siswa sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru mungkin familiar dengan istilah budaya positif ya. Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang merupakan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila itu. Nah, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam modul CGP 1.4, modul budaya positif ini ada 4 konsep utama ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya akan jabarkan dulu, saya akan jelaskan dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu guru, seperti yang kita ketahui, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tentang memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin, sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, bagaimana sih perubahan paradigma belajar ini dapat dilakukan? Salah satunya dengan merancang pembelajaran berdasarkan pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengakomodir kebutuhan peserta didik berdasarkan minatnya, profilnya, kesiapan belajarnya yang bisa kita lakukan pada awal pembelajaran yang biasa juga disebut dengan asesmen diagnostik dan non-diagnostik ya. Karena itu merupakan salah satu cara untuk mendapat data berupa profil murid. Oke, jadi di sini tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu ya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Gimana bunyinya? Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gitu ya. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif, gitu ya. Ada
lagunya Profil Pelajar Pancasila. Berikutnya kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak ada kekerasan dan ancaman dalam menerapkan disiplin positif. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, tapi motivasinya benar-benar dari dalam diri murid kita atau anak kita. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Nanti akan jelaskan satu persatu. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, gitu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda atau pandangan kita ya, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini pandangan menurut ahli dari Stephen R. Covey dari luar. Nah, dari dalam negeri kita punya Bapak Ki Hajar Dewantara yang dengan semboyannya yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmajo Karso, dan Tuturi Handayani. Menurut beliau, disiplin positif ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Makanya itu ada institusi. Institusi ini bisa sekolah ya. Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan. Nah, menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu tentunya yang motivasi internal itu. Baik, di sini nilai kebajikan menurut William Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lagi-lagi tentang motivasi intrinsik ya. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada macam-macam motivasi perilaku manusia. Seperti kita ketahui bersama, motivasi itu adalah dorongan atau kemauan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini saya kutip dari bukunya Diane Gosen, ya. Jadi ada 3. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Kenapa? Karena di sini murid atau anak itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya, maka motivasi yang terbentuk adalah motivasi eksternal, jadi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini setingkat di atasnya, namun motivasi yang terbentuk masih ekstrinsik, di mana murid atau anak kita ini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, reward gitu ya. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Ini merupakan motivasi tertinggi karena akan terbentuk motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri.
di mana murid melakukan disiplin diri karena ia sudah sadar akan nilai kebajikan dirinya. Gitu ya. Tadi kita sudah ketahui bersama nilai kebajikan itu apa. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Oke, di sini ada hukuman, di sini penghargaan. Hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, ya, tidak nyaman, akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Kemudian bersifat memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, gitu kan. Kemudian murid juga bisa menjadi rendah diri. Hukuman, penghargaan. Nah, tidak efektif karena jangka waktunya pendek. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan ranking. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu guru. Makanya kan sekarang sudah tidak ada ranking ya atau peringkat kelas ya, karena itu mungkin akan berdampak pada anak yang tidak mendapat ranking karena merasa seperti dihukum. Nah, merampas hak, menghargai dirinya. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Berikutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa saja itu? Konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi? Di sini nanti saya akan coba menyebarkan pemahaman itu. Nah, kalau konsekuensi itu adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Misalkan gini, si anak tidak mengerjakan PR matematika. Konsekuensinya apa? Konsekuensi berarti akibat yang ditimbulkan dari dia tidak mengerjakan PR matematika itu. Kemudian dia tidak akan mendapat nilai dari kita kan, dari guru. Nah, seperti itu. Peserta didik menghormati peraturan, gitu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita tetap adakan peninjauan kepada anak yang sudah melakukan kekeliruan atau kesalahan. Nah, kalau restitusi ini memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Yang ketiga, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita mengembalikan kembali mereka kepada kelompoknya. Dia sudah menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kita berikan tawaran, bukan paksaan. Kamu harus begini ya, gitu. Jadi kita kasih tawaran ke dia. Maunya seperti apa? Baiknya bagaimana kalau kamu melanggar, misalnya dia terlambat datang ke sekolah, kita kasih tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak contohnya dia terlambat kan datang ke sekolah? Kenapa sampai anak ini terlambat? Apakah ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Siapa tahu tidurnya kurang, berarti itu masuk ke dalam kebutuhan dasar dirinya kan. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi nanti si anak ini atau si murid kita ini diberikan kita minta untuk mencari solusi atas kasus yang sudah dia buat. Nah, saya akan berikan refleksi di sini kasus murid terlambat ketika upacara bendera ya. Ada perbedaan di sini. Kalau hukuman itu guru menghukum hormat bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM. Ini untuk kasus anak yang terlambat ketika mengikuti upacara bendera. Kalau hukuman seperti itu, ya, guru marah, murid menjadi takut pastinya ya. Nah, kalau konsekuensi gimana? Guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, misalnya di lapangan sekolah. Guru tegas dan murid menghargai peraturan tersebut. Itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini kita tanyakan, kan dia kasusnya terlambat ketika upacara bendera. Kita tanyakan, nah,
nilai atau keyakinan apa yang kamu yakini atau yang kamu langgar kalau kamu datangnya terlambat dan tidak bisa ikut upacara bendera. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nilai-nilai positifnya di disiplin, ya. Itu nanti saya kasih ini juga, kasih penjelasan juga. Kalau keyakinan itu nanti pakai kalimat yang seperti apa, nanti kita pelajari lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, guru bersifat terbuka, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Tadi apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin Bapak Ibu kalau di kelas sudah ada yang kesepakatan kelas ya. Pasti semua sudah punya kesepakatan kelas. Berangkat dari peraturan atau berangkat dari keinginan murid-murid kita yang menginginkan kelasnya itu nyaman, enak buat belajar. Nah, tentunya harus ada peraturan dan kesepakatan sebelum belajar atau kesepakatan di kelas itu. Nah, keyakinan kelas ini setingkat di atasnya kesepakatan kelas. Apa saja? Memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Keyakinan kelas ini nanti berisi nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi contohnya disiplin, toleransi, saling menghargai. Ya, nanti banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Sedangkan peraturan sekolah atau tata tertib biasanya sifatnya satu arah ya. Sudah terbentuk ketika murid atau anak baru daftar ke sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah menerapkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sesuai kondisi kelas, disesuaikan dengan kondisi kelas kita, berupa pernyataan yang universal dan harus melibatkan semua siswa. Saya punya punya keyakinan kelas di kelas 4 nih. Yang pertama jujur, tertib, disiplin, kemudian keselamatan, sopan santun, bertanggung jawab, kebersihan, toleransi, taat, dan patuh. Nanti kita lihat videonya kenapa bisa sampai terbentuk kalimat-kalimat atau nilai-nilai kebajikan seperti ini. Ini nilai kebajikan yang universal ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap anak atau kita manusia itu kan punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Di sini saya mengutip dari William Glasser dalam choice teorinya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival. Contohnya adalah kebutuhan fisiologis ya, makan, minum, tempat tinggal, kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa diterima atau love and belonging. Jadi seseorang ini bagaimana merasa dicintai, cukup untuk disayangi, dia merasa kebutuhannya sudah terpenuhi. Kemudian penguasaan atau power, biasanya nih anak yang dengan sifat atau karakter dominan biasanya ada ya di tiap kelas nih Bapak Ibu. Ada anak yang dominan, muncul jiwa kepemimpinannya gitu. Seperti di kelas saya ada salah satu murid saya yang lebih dominan untuk jadi pemimpin. Jadi dia tuh mau ngatur teman-temannya. Ada di kelas saya tuh. Jadi dia ingin diakui gitu ya. Kemudian kesenangan ini bisa hiburan gitu ya, tertawa gitu ya, bahagia. Nah, kebebasan apa nih? Saya seorang anak yang merasa bosan ketika belajarnya itu aja, atau di kelas suasana atau lingkungan di rumahnya itu aja. Jadi dia mulai bosan, maka kita harus memenuhi atau anak itu harus terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya. Oke Bapak Ibu, di sini saya mau mengadakan reflektif kepada Bapak Ibu. Di sini ada contoh kasus. Boleh saya bacakan dulu ya. Jadi nanti saya minta tanggapan Bapak Ibu semuanya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai.
Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya, setiap murid-muridnya yang akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas, gitu kata beliau. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut, ya, dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil, dinilai cukup berhasil oleh Bu Anas membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit, ya, dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat Pak Heru masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi ya? Mengapa demikian? Mungkin ada yang mau menjawab refleksi pertanyaan ini. Kira-kira murid-muridnya Bu Anas ini motivasinya tuh dari mana sih? Ada yang mau menanggapi? Terima kasih Bu Purwa. Saya akan mencoba menanggapi kasusnya Ibu Anas ya. Oke, kalau dari penjelasan yang Bu Purwa jelasin tadi ya, ini kayaknya Bu Anas berarti dan mendisiplinkan anak-anaknya dengan penghargaan ya, dengan memberikan tanda bintang di anak-anaknya. Nah, jadi kan Bu Purwa jelasin bahwa ini bersifat sementara dan ya hanya ketika diberikan penghargaan itu aja, ketika nggak dikasih itu ya maka anak-anak akan kembali tidak disiplin gitu. Ini berarti kedisiplinan yang dibentuk di anak-anak itu berasal dari luar, nggak dari dirinya sendiri. Jadi ketika pada akhirnya tidak diberikan bintang itu, ya dia kembali tidak disiplin. Itu disiplin menurut saya. Terima kasih Bu Ade atas tanggapannya. Benar ya Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju nggak dengan pendapatnya Bu Ade? Jadi motivasi yang terbentuk dari murid-muridnya Bu Anas ini ternyata karena dia ingin mendapatkan penghargaannya itu berupa stiker bintang itu. Memang awalnya cukup ini ya, cukup berhasil gitu, tapi kok tidak bertahan lama gitu. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin diimbangi juga dengan motivasi dari dalam diri siswa itu. Terima kasih Bu Ade. Berikutnya saya akan sampaikan lagi. Ini adalah contoh kasus dihukum oleh penghargaan. Saya bacakan lagi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alvin Korn. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Korn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi penghargaan ini tidak melulu dinilai dengan suatu barang gitu ya. Nah, sebenarnya penghargaan sendiri itu adalah tindakan belajarnya gitu. Jadi itu yang berharganya adalah tindakan belajar. Nah, ini dia, ada pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan ini akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini dalam jangka pendek. Kalau misalnya contohnya adalah perlombaan, ya. Kalau perlombaan kan ada menang kalah ya. Kalau yang menang tentunya akan dapat hadiah gitu ya. Itu jangka pendek, tapi kan setelahnya udah gak ada pembelajaran lagi ya. Nah, berikutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung
pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi nungguin nih si anak, tadi nungguin bu guru ngasih misalnya coklat lagi deh gitu, baru tuh si anak mau jawab pertanyaan atau mau aktif. Jadi itu akan merugikan anak-anak nantinya. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita nggak sadar loh tindakan kita tuh sebenarnya baik, tapi karena kita ada motivasi yang lain karena ingin dapat penghargaan, ya itu jadi bernilai tidak baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya lagi nih, sebagai seorang guru kita kan kalau misalnya menghadapi murid yang melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Yang satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Jadi dia, kamu dulu pernah loh begini juga masalahnya gitu. Atau yang ketiga, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya, cuekin muridnya. Bapak Ibu pilih yang mana dari 5 ini menurut Bapak Ibu? Ya, boleh dijawab bersama-sama. Beda-beda ya. Yang mana Bapak Ibu? Yang 4? Yang 4? Apa ada yang 5? Baper lah gurunya. Tapi lebih banyak yang mana kita? Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan gitu ya? Yang 4 ya. Oke. Tanya dulu ya. Oke, siap. Nah, di sini kaitannya adalah kita mau masuk ke sini. Ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana nih kira-kira? Nanti masing-masing ada ciri-cirinya. Kita lihat. Yuk, sama-sama kita tonton dulu di sini. Ini contoh kasus penerapan posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Salah teman. Ini dia posisi penghukum. Kita lihat perbedaannya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pempukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pernah Bapak Ibu? Posisi pembuat merasa bersalah, kita lihat nanti perbedaannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Tapi Duh, Gusti bikin sih Naren. yang bikin salah Kamu itu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala bisa sekolah. jantungan. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi kalau ibu yang jantungan beneran, kan Naren merasa bersalah ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman. Kita ada di mana Bapak Ibu? Tapi nggak bagus juga ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah Ngomongnya sayang. karena rasa senang ya. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sama ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Makasih Bu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat posisi mantau atau manipau.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak Ibu, ini posisi sebagai manajer. Ren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Bapak guru hebat. Iya, gimana Bapak Ibu setelah mendapat pencerahan nggak dari video yang tadi ya?
Jadi kira-kira posisi yang ideal untuk seorang guru itu ada di posisi yang mana? Manajer ya. Mudah-mudahan kita tetap konsisten ya berada di posisi manajer. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita sampai di segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan salah satu penyelesaian masalah penanganan kasus murid dengan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan salah divalidasi gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Cirinya adalah kita semua, nanti kita sampaikan ke murid, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita akan menstabilkan dulu nih. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu semua perilaku mempunyai alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua mempunyai motivasi internal. Kalau udah keyakinan, yakin berarti itu motivasinya dari dalam diri. Berikutnya, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran, jadi kita harus tahu itu. Kemudian tidak mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tadi ada identitas gagal, ada identitas sukses ya. Kalau identitas gagal itu berarti murid ada di fase hukuman dan penghargaan. Ini tidak tepat sekali kalau kita terapkan penanganan kasusnya dengan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, cirinya apa? Kita bisa mengajukan pernyataan. Pertama, membuat kesalahan merupakan sesuatu yang wajar. Misalnya ada anak nih yang terlambat, membuat kesalahan itu memang sesuatu yang wajar. Tapi kita stabilkan dulu dia ya. Kemudian yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa kok memperbaiki masalah ini. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Gitu. Jadi menstabilkan perasaan si anak dulu. Berikutnya, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini tadi ya. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Gitu ya. Ini ciri-ciri dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, apa ciri kalimatnya? Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang baiknya, gitu ya. Ini kita memvalidasi tindakan dia yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaannya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai
kelas atau keluarga, apa yang kita yakini gitu ya, apa yang kita percaya sih. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Coba bayangkan tentang kelas yang ideal itu seperti apa sih maumu gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu ya, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi. Pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan nggak ada kaitannya. Misalnya si anak ini tidak pakai dasi ya pas upacara, kemudian dikasih hukuman, ayo kamu nulis 100 baris misalnya, itu relevan nggak Bapak Ibu? Enggak ya, nggak ada kaitannya ya. Jadi harus yang relevan. Terus kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi ada usaha nih, tadi kayak kasusnya Naren ya, di posisi manajer, tadi Naren diminta untuk mencari solusi bagaimana Naren supaya kamu nggak terlambat lagi apa yang mau kamu lakukan. Dia bilang mau menyetel alarm gitu kan. Terus selain itu apa lagi? Mau minta bantuan kakak ya dan ibunya gitu. Itu juga kita kembalikan lagi ke anak untuk sama-sama mencari solusi caranya ya. Nah yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mau mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Kayak tadi kasusnya Naren, kapan kamu mau mulai menyetel alarm pulang sekolah ya, dia bilang tadi ya. Jadi kita tanyakan juga waktunya. Nah, Bapak Ibu di sini contoh konkret saya yang menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini kasusnya ada murid saya yang suka terlambat datang ke sekolah. Kemudian saya panggil, menstabilkan ini ya, identitas dulu. Cari solusi atas permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Karena alasan kami tetap dari saya terlalu banyak saya senang juga berarti itu kalau niati melakukan hal itu pasti ada alasannya. Setelah tadi yakin karena mau TV makanya nanti TV main handphone makanya aku sudah jadi tapi di kelas kita kan kita sudah belajar ya. Ini sudah sampai di tahap menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Menunjukkan keyakinan kelas yang ada disiplin. Karena itu Abi sering terlambat ya. Oke, terlambat itu berarti mencerminkan keyakinan kelas kita nggak?
jadi komik ya. Jadi nanti supaya tidak sampai pada nanti pertama harus tidak dicoba semuanya. Jadi lebih awal terus yang kedua jangan terlalu banyak main capek ya, dikurangi gitu ya. Bisa nih kurang jadi kami solusi atau cara nanti update supaya tidak sampai lagi dan itu yakin nanti pasti akan jadi lebih baik lagi dan nantinya pasti akan menjadi lebih sukses di masa depan kalau Abi lebih menghargai waktu ya itu dengan disiplin dan sekolah tidak sekarang boleh Masyarakat sudah terbuka. Ya, itu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 4. Sudah sampai slide ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan? Apa ada tanggapan? Kita sharing saja. Atau Bapak Ibu punya pengalaman? Boleh disampaikan? Bapak Ibu, saya mau menambahkan lagi tadi yang keyakinan kelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kesepakatan kelas di dalam kelasnya masing-masing, tinggal membuat keyakinan kelasnya. Jadi nanti dikelompokkan. Nanti kita awalnya adalah meminta anak-anak kita untuk menuliskan ke dalam sticky notes, boleh kayak gitu ya, kertas tempel. Anak-anak coba tolong kalian mau apa sih gitu ya, kelas kita tuh mau seperti apa, pembelajarannya mau bagaimana, kalian tuliskan. Nanti anak-anak tulis tuh macam-macam kan, 32 kepala dengan jawaban yang berbeda-beda. Misalnya ada yang tidak boleh lari-larian di dalam kelas gitu ya, membuang sampah, piket, tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Banyak bervariasi tentunya. Nanti tugas kita adalah mengkategorikan jawaban anak-anak itu, mengelompokkan mana yang serupa. Nanti itu jadi kesepakatan kelas kita. Kemudian kita mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Kemudian mengerucutkan kembali ke dalam keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Contohnya tadi, tertib, disiplin, keselamatan. Kalau keselamatan berarti apa contoh perilakunya? Tidak lari-larian di dalam kelas gitu ya. Terus apa? Kebersihan, nilai ininya, keyakinannya. Anak-anak nanti tahu gitu ya. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang di kelas saya. Oke, Bapak Ibu boleh kan kita tangan diputar-putar dulu ya, biar nggak lemes, biar nggak kaku. Yuk, sama-sama ya. Saya stretching dulu. Tangan diputar-putar bergetar, tangan diputar-putar bertiap magang, tangan diputar-putar berpegang menutup, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang langkahmu. Tangan diputar-putar, pegang bahuku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, tepuk tangan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana sudah ini ya, sudah seger lagi ya. Oke Bapak Ibu, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan pemaparan budaya positif dari saya. Ada yang mau ditambahkan, boleh sharing. Silakan. Iya, enggak ada yang kasih hari ya. Gimana Pak Den? Ya, terima kasih kesempatannya. Bu Purwo, saya mau tanya, di kelas saya kelas 5 itu anak-anaknya itu super aktif kebanyakan. Jadi apa yang tadi dicontohkan, saya juga merasakan gitu. Cuman anak-anak ini selalu mengulang kesalahan itu. Jadi apa yang harus saya lakukan supaya anak itu sekali ngomong atau pesan dari saya ikuti, jadi tidak terulang terus. Yang terutama mengulang yang pertama, tidak mengerjakan PR dan tidak disiplin di kelas. Gitu aja Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Daya. Baik, saya akan coba menjawab berdasarkan pemahaman saya yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 ini. Betul sekali, ketika di kelas, ketika di lapangan tentunya akan beragam sekali ya masalah yang dihadapi oleh guru. Pun sama ketika di kelas Padayat yang tadi sudah disampaikan. Anak-anak mengulang kembali kesalahannya, tidak mengerjakan PR gitu ya. Saya mungkin akan menanyakan kembali ke Padayat, apakah Padayat sudah membuat keyakinan kelas sebelumnya, peraturan kelas, tahapannya seperti itu? Ya sudah Bu, cuman namanya berbeda, bukan keyakinan kelas, tapi janji kalian terhadap Iya, jadi janji pada diri sendiri terhadap belajar mereka. Ya. Sudah tertulis belum Pak? Sudah tertulis. Baiknya kalau sudah tertulis, harapannya pastinya akan ada perubahan yang signifikan, atau mungkin diamati lagi apa anaknya ini itu aja Pak? Iya. Oke. Terus kalau posisi kontrol yang sudah pada lakukan yang mana? Memang sih saya masih sudah berada di mana? Memberikan punishment ya, hukuman. Punishment. Jadi hukuman kepada anak-anak yang melanggar aturan yang sudah mereka buat sendiri gitu. Seperti misalnya membersihkan kamar mandi gitu saya suruh seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sudah sesuai belum dengan budaya positif? Kalau saya lihat dari tadi sih tidak sesuai gitu. Oke, mungkin nanti ada penguatan lagi atau dikasih pemahaman lagi anak-anak tentang budaya positif anak-anak.
kalau budaya positif ini kita melakukannya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya penghargaan loh gitu. Kita ajak bicara dulu atau kita sampaikan dulu ke anak-anak. Jadi nanti mungkin Bapak berharap kalian tidak melakukan kesalahan yang atau pelanggaran yang kalian buat yang melanggar keyakinan kita gitu. Jadi sebetulnya memang hukuman, penghargaan itu kan tidak baik ya kita berikan kepada anak-anak karena akan memberikan efek entah itu kalau hukuman itu pasti si anak akan punya rasa dendam atau rasa tidak nyaman gitu ya. Kalau penghargaan nanti ya motivasinya karena ada sesuatu gitu. Nanti kalau misalnya saya mengerjakan PR nanti saya dikasih permen nih sama Pak Dayat gitu. Itu juga tidak baik juga. Jadi memang mungkin butuh waktu ya Pak Dayat. Dalam praktiknya di beberapa kelas kan memang masih ada yang jauh dari harapan. Nah itu bisa mungkin proses kita aja Pak Dayat yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Dayat. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kebersamaan kita yang saya sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Semoga saya bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu, bisa memberikan contoh pada Bapak Ibu untuk mulai menerapkan budaya positif, disiplin positif di masing-masing kelas dulu. Nanti tentunya yang lebih luasnya akan berdampak kepada sekolah kita yang menjadi semakin baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri materi saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Semangat. Oke. Anak-anak, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas, ya. Tapi sebelumnya Ibu minta ide dari kalian dulu nih. Peraturan kelas, ya. Siapa yang tahu nih kenapa harus ada peraturan kelas, harus ada kesepakatan kelas di kelas kita, harus ada keyakinan kelas? Siapa yang mau jawab? Ya. Biar kelasnya tertib. Bagus. Siapa lagi? Anda? Kelasnya rapi. Biar kelasnya rapi. Setuju? Ica? Biar kelasnya tidak ada perkelahian. Biar kelasnya tidak ada perkelahian. Ikan, agar disiplin, kan? Agar tidak berantakan. Ya, semua yang disebutkan sama teman-teman kalian tadi itu adalah tujuan mengapa kita perlu membuat yang namanya peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas juga, gitu ya. Nanti bagaimana bisa terbentuk keyakinan kelas itu? Nah ini dari peraturan-peraturan kelas yang akan kalian tulis pada lembar kertas ini. Nanti Ibu akan bagikan ini, ya. Kalian Ibu minta menuliskan satu kalimat ya, satu kalimat yang isinya adalah peraturan kelas kita. Kalau peraturan kelas sudah ada ya, sudah ada dalam tertib sekolah. Sekarang kalian diminta untuk menuliskan satu saja peraturan kelas, ya. Jangan sampai nanti jangan yang ada remnya, karena nanti kita akan tempel di depan. Nah, yang sudah dapat kertasnya boleh menulis.
Silakan kalian tulis apa saja yang bisa menertibkan siswa. Silakan dipikirkan apa yang mau kalian tulis. Iya, dikasih nama biar kita tahu itu idenya Abi, itu idenya Sakti, itu idenya Ian, idenya Rangga. Oke? Sudah selesai dulu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, bentar ya, sambil menunggu temannya. Nanti kalian akan mengantarkan di sini. Sudah, boleh sini maju, silakan. Katakan mesti ya. Untuk menjaga sholat, jaga dulu. Silakan duduk lagi yang sudah selesai. Oke, anak-anak tadi kalian sudah menuangkan ide kalian ya ke dalam sebuah tulisan. Ada selembar post-it. Nanti semua akan baca satu persatu dan akan menyeleksi mana yang mirip. Nanti akan ibu kelompokkan, gitu ya. Kita akan kelompokkan ide-ide kalian ini. Kita akan baca dari Abi, kelas harus disiplin. Oke. Mengerjakan tugas dengan baik untuk ketertiban dan apa? Keramahan kelas. Bertoleransi, menghargai teman yang berbeda agama, tidak memotong pembicaraan guru saat sedang menjelaskan di depan, tidak bermain bola di kelas. Oke, disiplin jika guru sedang berbicara. Nah, ini bisa sama nih ya, Mas. Ada kata disiplinnya ya. Tidak boleh berisik, tidak boleh bercanda, berkata kasar, tidak boleh bullying di kelas atau berantem, jangan berlari-lari di kelas, nanti ketabrak meja. Oke, sama nih. Disiplin agar kelas tidak berantakan, Andika. Oke,
Tidak berlarian di kelas, oke. Tidak mengganggu teman ketika belajar, tidak berkelahi. Oke. Tidak berlari-larian. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh melampiaskan amarah pada teman, tidak berlari-larian. Oke. Tidak boleh bullying. Tidak boleh bercanda terlalu kasar, tidak mengejek nama orang tua, termasuk bullying ya Nana ya. Terus tidak memotong pembicaraan guru ya. Oke. Membersihkan kelas, tidak buang sampah. Sampah di bawah meja, membersihkan kelas. Toleransi tidak bermain. Mengerjakan tugas dengan baik. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh berisik dan sedih. Oke, ini satu toleransi menghargai dengan satu sama lain. Oke, anak-anak perhatikan. Di sini sudah beberapa kelompokkan, ya. Jadi ini yang mirip-mirip tadi yang Bro bilang ya. Ada di sini tidak memotong pembicaraan guru, tidak memotong pembicaraan guru. Terus kita sama Pak Rendra sama bunyinya. Tidak memotong pembicaraan guru saat sudah menjelaskan di depan Amel, sama 3 orang ya. Terus disiplin, kelas harus disiplin. Disiplin jika guru sedang berbicara, disiplin agar kelas tidak berantakan. Mandika, Tubagus, Zaki, Abi, sama. Terus tidak berlarian di kelas. Albert, Ian, Restu, Arseno, Syahman, sama. Ica tidak bermain bola di kelas, mirip ya. Lagi, Farah. Tidak boleh berisik. Eza, tidak boleh teriak-teriakan agar kelas tenang. Tapi mirip ya. Terus belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Itu kata Akhil dan Kean, mengerjakan tugas dan PR sewaktu. Evan, ya. Kita. Nah terus satu lagi, 2 lagi nih. Tidak buang sampah di bawah meja, kata Yansa, Yosal, membersihkan kelas, gitu ya. Nah yang terakhir, bertoleransi untuk menghargai teman yang berbeda agama. Ini siapa nih? Gak ada nama. Oh Ika. Alisa. Ya. Oke. Nah anak-anak ini sudah kita kelompokkan. Nah dari peraturan kelas ini kita mau merubahnya menjadi kalimat yang positif. Jadi kalau kalimat positif itu tidak ada pilihan kata jangan, terus apa lagi? Tidak, gitu ya. Kalimatnya tidak negatif ya. Contohnya apa nak? Tidak buang sampah di kolong meja, itu kalimat negatif atau positif? Ya ada tidaknya ya. Berarti kita hindari kata itu. Berarti ini akan kita ubah menjadi kalimat yang bernada positif, gitu ya. Nah satu apa tadi? Kita bilang tidak buang sampah di kolong meja, berarti membuang sampah pada tempatnya. Paham sampai sini? Membuang sampah pada tempatnya, tempat yang sudah disediakan. Disediakan. 2. Belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan tugas dan PR tepat waktu. Ini kalimatnya sudah positif semua, tapi kita
berikan satu ya. Apa nak? Mengerjakan tugas Tepat waktu. oke, tugas tepat waktu. Tepat waktu itu berarti baik nggak nak? Baik, ya kan? Sudah baik itu. Lagi ya, bertoleransi menghargai teman yang berbeda agama. Itu sendiri nih. Boleh masukkan sudah positif apa masih negatif kalimatnya? Sudah positif, berarti bertoleransi atau menghargai teman Berbeda yang berbeda agama. ada. Oke, yang keempat apa nak? Ini udah? Sudah? Tidak boleh berisik, tidak boleh teriak-teriak agar kelas tenang. Ini gimana? Jadi kalimat positifnya jadi gimana nak? Bicara dengan nada pelan dan ya, bicara dengan nada pelan dan sopan. Nah, ya, pintar. Apalagi nak? Yang belum ini nih, tidak berlarian di kelas. Nanti ketabrak meja kata Restu. Tidak bermain bola di kelas. Berarti apa? Itu kan kalimatnya negatif atau positif? Depannya ada tiganya ya. Berarti masih negatif ya. Yuk kita rubah menjadi kalimat positif. Apa nak? Apa? Berjalan dengan hati-hati atau berhati-hati, ya. Berhati-hati saat berjalan di kelas. Kan ini kita kepala kelas ya. Di kelas. Bermain bola tidak boleh di kelas. Berarti Di lapangan. bermain bolanya di lapangan. Berarti itu harus sesuai dengan tempatnya. Jadi sudah ya. Lagi nak nih, tidak boleh bercanda terlalu kasar, tidak boleh bercanda satu sama lain. Apalagi tidak mengejek nama orang tua. Ayo, ya kan? Ini satu ya, satu semua ya. Tidak boleh melampiaskan amarah kita kepada teman atau melakukan jurus yang kita pelajari dalam ilmu bela diri kepada teman. Nah, ini coba dibuat menjadi kalimat positifnya gimana nak? Aja pakai kata tidak. Apa? Bersikap baik Teman-teman. dan rukun. Betul ya? Bersikap baik dan rukun pada Teman. saling menyayangi boleh ya? Boleh. Boleh saling menyayangi, menghargai, menghormati anak teman. Terus lagi nih nak, tidak boleh bercanda udah ya? Harus disiplin. Disiplin jika guru sedang berbicara agar tidak berantakan, disiplin dan membawa sopan. Berarti ini maksudnya apa nak? Udah ya? Disiplin. Disiplin. Apa lagi? Mendengarkan. Iya, mendengarkan guru saat lagi membicarakan kata-kata. saat menjelaskan. Ya, terus apa lagi nak? Ini dia. Tidak memotong. Udah ya? Tidak memotong pembicaraan guru berarti mendengarkan guru saat menjelaskan. Atau kalau mau bicara gimana? Tangan. Oke. Angkat Tangan. tangan kalau jika ingin bertanya. Terus ada lagi nggak sih nak? Ada lagi nggak? Boleh makan nggak? Kita lagi belajar. Minum boleh nggak? Boleh. Minum nggak? Boleh ya. Tapi kalau makan boleh nggak? Makan jangan ya.
membuat kesepakatan kelas ini menjadi sebuah nilai kebajikan yang akan kalian yakini, yang akan kalian percayakan, ya hasil yang akan kalian ingat terus, ya. Nilai kebajikan ini kalimatnya tidak usah panjang-panjang, tapi diharapkan kalian akan ingat terus sampai dimanapun, sampai kapanpun. Yuk, caranya gimana ya? Kita lihat dari kalimat positif yang pertama. Kalimat positif yang pertama, perhatikan anak-anak, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Tapi nilai kebajikannya iya, apa kebersihan berhubungan sama apa sih? Kebersihan kan? Nah, ini nilai yang akan kalian kenang terus, yang akan kalian ingat terus. Apa lagi? Lihat yang nomor 2. Apa lagi? Berarti ini maksudnya apa? Disiplin mengerjakan tugas. Lihat lagi yang nomor 3. Bertoleransi menghargai teman yang berbeda. Maksudnya apa berarti nilainya? Bertoleransi. Atau saling menghargai. Toleransi. Atau saling menghargai. 4. Apa berarti nih nilainya? Tadi Akila sudah jawab. Apa sebut? Sopan santun, gampang. Hebat. Ayo deteksi lagi nilai. Ada nilai kebajikan apa di situ? Nanti akan kita yakini ini sebagai keyakinan kita. Yuk, apa lagi keyakinan kalian? Apa lagi nak? Berarti ada nilai hati tuh. Kalau kita kata hati-hati, berarti ada nilai keselamatan. Masya Allah. Good. Keselamatan. Terus, yang kena? Bersikap baik dan rukun pada teman. Bersikap baik dan rukun pada teman. Berarti masuk di Menyayangi teman. saling menghargai ya? Boleh ya? Saling menghargai ya? Sudah ya? Terus 7, disiplin udah masuk ke sini ya nak? Mendengarkan guru saat menjelaskan. Tadi ada yang ini ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Apa tuh? Ada satu lagi nak, mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi ayo yang mengerjakan tugas tepat waktu. Bertanggung jawab. Itu dia. Bertanggung jawab. Terus apa lagi nak? Nomor 7-nya udah ya. Mendengarkan guru saat menjelaskan berarti dan patuh ya. Ya, taat dan patuh pada peraturan, termasuk mendengarkan penjelasan guru. Terus nomor 9, apa teman jika ingin bertanya? Nilainya tertib. Tertib. Masya Allah ya. Nah, anak-anak jadi ini adalah nilai kebajikan ya, yang akan kalian yakini ini sepanjang kalian berada di sekolah kita. Apa nama sekolah kita? Kita di kecamatan mana? Oke, anak-anak, kalau sudah ini harus diingat sama kalian dan harus diyakini. Semoga kalian tidak melanggar nilai keyakinan ini dan kalian bisa mematuhi nilai keyakinan yang ada berapa nih? Ada 8. Bisa diingat ya? Coba diulangi dong. Abi yang keras. Coba. 1 apa nak? Kebersihan. 2. Disiplin. 3. Toleransi dan saling menghargai. 4. Sopan santun. 5. Keselamatan. 6. Bertanggung jawab. 7. Taat dan patuh. 8. Tertib. Jadi ya, ini jadi keyakinan kita ya. Bisa diingat. Keyakinan anak kelas 4 dan keyakinan guru yang kita percayai ya. Ini jadi keyakinan kelas 4 ini. Ya, oke. Nah, anak-anak sebagai bukti kalian
dan mau berkomitmen, berjanji nih, kalian Ibu minta untuk promise janji ya. Untuk apa? Untuk mencetak tangan kalian, ya. Kemudian nanti di tangan kalian yang hasil cetakan itu pakai kertas origami, nanti akan ada foto kalian. Itu menandakan kalau kalian itu sudah sepakat. Sepakat nggak? Sepakat. Setuju nggak kayak gitu? Setuju. Setuju untuk apa? Untuk diri kita sendiri, Bu. Untuk menjalankan atau mematuhi nilai keyakinan kelas 4. Oke, kegiatan berikutnya adalah kita akan mencetak tangan menggunakan origami. Nanti kemudian digunting dan nanti kita akan tempel foto kalian masing-masing, baru nanti kita akan tempel di dinding kelas kita. Yang kita sepakati itu adalah keyakinan kelas kita, ya. Kemudian kalau sudah itu nanti kalian Ibu minta untuk mengisi daftar kesepakatan kelas kita juga. Oke, setuju? Supaya apa anak-anak? Supaya kelas kita aman, damai, insya Allah ya, tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ibu mau tepuk hebat dulu dong. Gimana tuh? Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Bukan? Ulang ya. Ulang ya. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Semua hebat. Oke, terima kasih. Halo kawan-kawan, saya Muhammad Yusuf dari Tio Pramutra dari kelas 4. Saya ada tanggapan untuk keyakinan kelas 4. Yang pertama adalah jujur. Saya berharap kelas 4 akan menjadi lebih jujur ketika berpeluang menjadi sesuatu. Yang kedua adalah bersantun. Saya juga berharap bahwa kelas 4 akan bisa menjadi lebih sopan. Dan jika berbicara, suaranya agak sedikit dipelankan. Yang terakhir adalah bertoleransi. Saya ingin kelas 4 agar tidak mengejek agama orang lain. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa, saya dari kelas 4. Saya ingin memberi tanggapan setelah kita membuat keyakinan atau peraturan kelas. Tanggapan saya adalah kelas menjadi disiplin, kelas menjadi teratur, dan kelas menjadi rapi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan dari kelas 4 ingin memberikan tanggapan setelah membuat keyakinan kelas. Pertama, tanggapan pertama adalah saya berharap kelas akan menjadi bersih dan muridnya menjadi sopan santun dan bertanggung jawab atas mengerjakan tugas dan PR yang dikasih bu guru dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.